Halo teman-teman, ini adalah jawaban webinar kemarin ya, yang belum terjawab karena sudah melewati waktu teman-teman ya. Langsung gue share aja ke teman-teman semua. Buat teman-teman yang ketinggalan webinar, beli mini course-nya kalau mau atau langsung jadi membership VIP kita ya, membership lifetime kita, tinggal masuk ke website ini www.pajaksmartvip.com. Teman-teman bisa langsung masuk menjadi membership lifetime dan nanti akan langsung bisa dapetin semua aksesnya di sana ya. Oke, ini kita extend sampai akhir bulan ini ya. Extend promo sampai dengan akhir Juni. Nah, jadi kita langsung menjawab pertanyaannya, belum terjawab teman-teman ya. Ada banyak banget, akan gue pecah menjadi beberapa video ya. Ini baru 10 dulu ya. Yang pertama dari Bapak Kurnia yang belum terjawab ya. Mohon maaf yang belum terjawab. Apakah negosiasi dalam hal SP2DK termasuk kolusi ya? Kolusi kan KKN ya, kolusi, nepotisme, korupsi ya. Sehingga ada konsekuensi hukum bagi wajib pajak walaupun hasil nego sepenuhnya disetorkan negara. Jawaban gue adalah tidak ya, tidak, ini bukan kolusi ya. Seperti yang gue sampaikan di dalam webinar bahwa tidak ada perang yang selesai selain dengan negosiasi. Semua perang itu selesai dengan negosiasi, teman-teman ya. Dan semua perang dimulai dari negosiasi yang gagal, ya kan? Jadi kalau kita lihat perang Ukraina dengan Rusia, perang Iran dengan Israel, perang selalu dimulai dengan negosiasi yang gagal. Dan perang selalu diakhiri dengan negosiasi yang berhasil gitu ya. Tidak ada perang yang diakhiri dengan genosida total gitu ya, hampir tidak pernah ada, tapi walaupun ada ya, tentu jarang. Nah, kemudian tidak ada konsekuensi hukum negatif buat gua ya, bagi gua, apa konsekuensi hukumnya? Kita deal dengan AR, AR-nya sepakat, kita sepakat, laporannya masuk, pajak dibayar, semuanya clear gitu ya. Nah, justru teman-teman menurut gua SP2DK itu didesain untuk bernegosiasi gitu loh. Kenapa? Kita lihat isi SP2DK itu sifatnya adalah klarifikasi, sifatnya adalah penjelasan. Walaupun DJP sudah tahu dan yakin lu salah, dia tetap minta klarifikasi, minta penjelasan. Supaya apa? Supaya lu itu bisa bernegosiasi. Supaya kita bisa menemukan sebuah angka yang win-win solution. Kenapa? Karena negara itu tidak mau wajib pajak itu bangkrut. Kalau wajib pajak bangkrut, wajib pajak menjadi tidak bisa meneruskan usahanya, menjadi tidak bisa menambahkan pajaknya tiap bulan, kan gitu. Nah, tetapi negara juga pengen lu bayar pajak yang terbaik maksudnya dengan angka yang maksimal yang bisa gitu loh ya. Nah, jadi SP2DK selalu didesain untuk bernegosiasi supaya ketemu angka yang tepat, angka yang win-win solution gitu loh. Jadi eh, tidak ada kolusi dan justru tidak ada hukum negatif yang akan kena gitu ya. Justru ini bagus teman-teman ya. Semua proses negosiasi itu alangkah baiknya diselesaikan di SP2DK. Supaya apa? Supaya tidak perlu naik ke litigasi, tidak perlu naik ke pemeriksaan. Karena kalau naik ke pemeriksaan sama aja mau perang, gitu kan? Ibaratnya Ukraina Rusia gitu ya. Usahakan ketika bernegosiasi diselesaikan. Kalau negosiasi gagal, peluru ditembakkan, saling tembak gitu kan, saling tembak jadinya panjang nih ceritanya nih. Jadi bertahun-tahun nggak kelar-kelar nih masalah kan. Nah, jadi SP2DK adalah tempat yang paling baik untuk bernegosiasi. Dan memang didesain untuk bernegosiasi supaya ketemu win-win solution. Negaranya happy, dapat penerimaan pajak, AR-nya happy, kasusnya selesai, wajib pajak juga happy, kasusnya bisa selesai, wajib pajak juga menjadi tersadarkan ada pajak yang masih dia bayarkan dan ada denda dan sebagainya gitu loh. Semua ini adalah demi kebaikan kedua belah pihak. Negara juga baik, masyarakat wajib pajak juga baik gitu teman-teman ya. Yang kedua, Bapak Daris Nasution. Pagi kawan, mana tahapan yang lebih dahulu, STP atau SP2DK? Nah, menurut gua bisa salah satunya dahulu ya, tidak ada SOP baku. Tidak harus STP dahulu baru ada SP2DK, tidak harus SP2DK dahulu baru ada STP. Walaupun pada umumnya ya, pada umum nggak nyambung sebenarnya sih, nggak nyambung sih ya. Contohnya, contoh lu lapor SPT masa PPh satu terlambat lapor, oke? Maka STP itu akan terbit tanpa perlu menunggu SP2DK, iya kan? Betul ya? Nah, tetapi dalam beberapa kasus, contohnya lu dikirimin SP2DK, bahwa ada bulan tertentu yang lu belum lapor PPh satu, kemudian lu lapor. Nah, setelah lu lapor, maka muncul STP.
gitu kan, maka STP dimulai dahulu oleh SP2DK. Jadi ini dua hal yang tidak harus saling berhubungan atau bersambungan. Intinya kan STP terbit gara-gara kita terlambat bayar atau terlambat lapor gitu ya, atau ada pemeriksaan. Jadi tidak harus saling berhubungan atau saling mendahului. Jadi bebas aja ya. Oke. Thank you Pak Dari, semoga terbantu. Bapak Kurnia. Apakah deal pada saat SP2DK itu bersifat final? Artinya, kasus ini menjadi close dan nggak bakal diungkit kembali kemudian hari. Menurut gue tidak juga ya, belum tentu ya, belum tentu. SP2DK itu bukan kalau sudah closing ya, bukan berarti lu aman, oke? Tapi bukan berarti lu tidak aman, gitu ya. Jadi kita harus berpikir secara tahapan demi tahapan, teman-teman ya. Ketika SP2DK selesai ya sudah kita anggap selesai gitu ya. Kita tidak usah worry lagi, nggak usah khawatir lagi. Tetapi bukan berarti itu jaminan lu nggak akan kena masalah lagi gitu kan. Ibaratnya anggaplah Rusia sama Ukraina deal gitu ya, deal kesepakat begini begini begini. Apakah artinya tidak akan ada perang lagi di masa depan? Belum tentu ya, tetapi kan untuk sementara deal inilah yang kita pakai. Sampai deal ini di break atau apa namanya? Dilanggar oleh salah satu pihak gitu ya. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda meminta SP3P2DK ya, sesuai format yang sudah gue bikin di tanggapan SP2DK gue ya. Teman-teman mungkin boleh langsung jadi grup membership kita aja kalau mau dapetin surat ini, supaya dapetin mini course-nya juga ya. Jadi kita minta tolong AR terbitkan SP3P2DK yang di dalamnya menyatakan tidak ada usulan pemeriksaan. Oke, kalau dia nggak mau kirim SP2P3P2DK-nya nggak apa-apa, tapi kita sudah meminta ya. Kalau dia mengirimkan SP3 tetapi tidak ada tulisan tidak ada usulan pemeriksaan, nggak apa-apa juga. Atau dia kirim SP3 P2DK yang ada tulisan usulan pemeriksaan juga boleh, nggak apa-apa ya. Tetapi ingat, kalau gua sudah minta lu bikin surat usulan yang tidak ada usulan pemeriksaan, kemudian tiba-tiba lu mengusulkan pemeriksaan, mesti ada alasan yang jelas, yang sesuai hukum, gitu ya. Kalau alasan tidak jelas atau tidak sesuai hukum, kita bisa menggugat balik ke pengadilan terhadap si AR ini. Nah, gitu ya. Gitu ya Pak Kurnia ya. Intinya kita selesaikan satu persatu. Kalau SP2 selesai ya sudah gitu ya, kita anggap selesai. Nah, cuman bukan berarti ini pasti aman. Bisa aja ada pemeriksaan, bisa aja dia diungkit kembali dan is okay, tidak masalah ya. Begitu ada diungkit kembali ya kita tanya masalahnya apa gitu kan. Nah, oke. Thank you Pak Kurnia. Kemudian Bapak Darlis Nasution. Saya WPOP Wirausaha UMKM menerima pesan chatting dari KPP yang menyatakan ada tunggakan pajak ya. Diminta hubungi jurusita. Ini hal yang biasa. Saya hubungi jurusita dan mengkonfirmasi apakah STP sudah diterbitkan. Namun jurusita mengarahkan ke AR ya, memang kacau ya. Saya hubungin AR, dibalikin lagi ke nomor KPP ya. Apa tindakan yang tepat yang sebaiknya saya lakukan? Nah, menurut saya gini Pak, santai aja Pak. Bapak tidak usah terlalu kebakaran jenggot ya. Kalau memang dia tidak kasih STP ya kita anggap tidak ada STP, selesai gitu aja ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita screenshot chattingnya. Chatting dengan AL, chatting dengan jurusita, kita screenshot chattingnya. Kita anggap tidak ada STP sepanjang kita tidak menerima surat STP. Oke? Nah, jurusita nggak kasih kita STP, AL nggak kasih kita STP, yang chatting yang awal juga tidak kasih kita STP ya. Jadi kemungkinan chatting itu chatting penipuan. Hati-hati ya Pak Darlis ya. Kemungkinan chatting itu chatting penipuan. Intinya, kalau Anda tidak terima surat STP, maka kita anggap tidak ada STP. Apalagi sudah dihubungi jurusita dan AR, mereka nggak bisa jawab. Udah kita anggap tidak ada STP, gitu ya. Semua terbantu Pak Darlis. Ibu Sismiyati Handayani, Ko Awan, cara menggugat ke pengadilan bagaimana ya? Ini ada 6 langkah ya Ibu Sismi. Yang pertama adalah kita daftar akun kita di websitenya pengadilan pajak. Di sini ya, itaxcourt.kemenkeu.go.id ya. Kita mendaftarkan akun pribadi kita atau akun perusahaan kita di situ. Oke? Jadi Anda bisa menggugat ke pengadilan sebagai akun pribadi, prinsipal, atau juga sebagai akun kuasa hukum. Nah, Anda pilihlah akun pribadi atau akun perusahaan Anda sendiri ya, daftar di situ. Kemudian yang kedua, buat drafting gugatannya sesuai dengan master surat yang sudah gue bikin di webinar itu ya. Kalau teman-teman belum atau belum jadi member, mungkin boleh gabung ke membership aja ya, ke www.pajaksmartvip.com. Nanti langsung jadi membership, di situ ada master suratnya ya. Di situ ada drafting surat gugatan, teman-teman tinggal ikuti itu aja ya. Yang ketiga,
submit gugatannya. Semuanya pakai PDF, pakai online, pakai komputer, tidak perlu datang ke pengadilan. Oke. Yang keempat, setelah kita submit gugatan, kita menunggu surat tanggapan dari KPP di dalam sistem e-tax code-nya ya. Bisa KPP, bisa Kanwil, bisa dari Direktur Keberatan Banding dari kantor pusat ya. Intinya akan ada surat tanggapan dari pengadilan kirim kepada kita melalui online ya, melalui email dan melalui e-tax code-nya ya. Nah, setelah ada surat tanggapan, kita membuat surat bantahan dari wajib pajak terhadap surat tanggapan tersebut. Kemudian kita menunggu sidang pertama. Sidang pertama dimulai akan ada surat panggilan mungkin 1-2 minggu sebelum dimulai pengadilan. Oke? Selanjutnya, nah, sidang kedua, ketiga, dan seterusnya ya, sesuai dengan surat panggilan dari pengadilan. Oke, Bu Sismi, thank you, semoga terbantu. Bapak Wayan Krisma. Apakah pemeriksaan dapat langsung dilakukan tanpa SP2DK? Nah, jawabannya adalah bisa aja, tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah pemeriksaan dimulai dengan SP2DK atau tanpa SP2DK, itu boleh-boleh saja. Tetapi teman-teman ya, kita sebagai wajib pajak yang punya negara ini ya, ingat ya, negara ini punya kita bersama ya, bukan punya si oknum pajak ya. Nah, kita boleh meminta mana IDLP-nya. Kita kirim surat ya, kita kirim surat. Atas dimulainya pemeriksaan ini, apa dasarnya? Apa IDLP-nya? IDLP ya, informasi, data, laporan, pengaduan. Apakah ada informasi atau data atau laporan atau pengaduan yang menyatakan bahwa laporan saya salah? Sehingga terbit SP2 ini, terbit pemeriksaan. Oke. Kalau tidak ada IDLP, maka kita menduga ada perbuatan melawan hukum. Kita menduga bahwa ini sengaja mencari-cari kesalahan saya, sehingga saya mengalami kerugian material dan imaterial. Kita langsung ajukan gugatan ke pengadilan pajak dan gugatan ke pengadilan negeri. Sesuai dengan yang sudah aku sampaikan di seminar, teman-teman ya, di webinar ya. Ada waktu berapa tahun kita untuk mengajukan gugatan, teman-teman ya? Silakan dijawab di YouTube ya, di komentar ya. Sudah aku sampaikan di webinar ya. Thank you Pak Wayan Krisna. Lanjut, Ibu Wijayanti Mulia. Mau tanya kok, kalau ada temuan penggunaan faktur pajak fiktif pada saat pemeriksaan pajak dari KPP, apa aja sanksinya? Yang pertama adalah bayar PPN ya. Bayar PPN, kan ini fiktif nih, berarti PPN nggak dibayar ya. Kita bayar PPN-nya. Jika masih tahapan pemeriksaan biasa, maka tidak ada sanksi 100%. Kemudian, jika sudah pemeriksaan bukper, maka akan ada sanksi 100% melalui pengungkapan ketidakbenaran ya. Nah, yang ketiga, jika tidak mau bayar, potensi bisa ke pidana ya. Oke, thank you Bu Wijaya Mulia. Bapak Darlis Nasution, saya periksa Cortex fitur cek dokumen dan payment-nya tidak ada STP-nya. Apakah ini artinya SP2DK atau STP belum diterbitkan? Iya, betul, setuju Pak Darlis ya. Kita nggak usah bingung. Intinya kalau tidak ada STP yang gue terima melalui apapun, maka gue anggap tidak ada. Gitu ya. Kita nggak usah khawatir. Jangan-jangan dia sudah kirim ya, tapi gue belum terima ya. Nggak usah pusing. Intinya kalau lu nggak terima, bilang nggak ada. Gitu aja teman-teman ya. Jadi nggak usah kita berusaha mencari-cari mana dokumennya, nggak usah ya. Yang butuh itu kan si AR, yang butuh adalah si pemeriksa pajak. Kalau dia mau kirim surat, ya dia pasti akan kirimkan sampai dia pastikan kita terima barang itu, gitu ya. Kalau nggak terima ya udah nggak ada. Oke. Thank you Pak Dali, semoga terbantu. Ibu Bapak Wayan Krisma. Format surat untuk menjawab SP2DK tersebut apakah baku? Oh, ini yang sudah gue kirim di webinar ya teman-teman ya. Tidak baku ya, tidak baku ya. Silakan diotak-atik, ditambah, dikurang, diedit sesuai kebutuhan Anda masing-masing ya. Yang gue bikin itu adalah sesuai dengan pengalaman gue, sesuai dengan kebutuhan gue, sesuai dengan yang sudah gue desain untuk kebutuhan gue ya. Teman-teman silakan mau ditambah, dikurang, diedit silakan saja ya. Cuman kalau gue ya begitu gayanya si Awan dalam membuat surat balasan SP2DK gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau ganti ya silakan aja. Oke, selamat bantu Pak Wayan Krisma. Bapak Chandra Sugiarto. Siang Pak Awan, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah AR wajib memberikan BA penyelesaian penutupan SP2DK buat WP jika diminta oleh wajib pajak? Jawaban gua adalah wajib ya, wajib ya. Jika WP meminta, maka wajib diberikan sesuai Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Sepanjang data itu bukan data rahasia, maka dia wajib kasih kalau kita minta ya. Kalau dia tidak mau kasih, maka dia bisa kena hukuman penjara. Oke?
Yang kedua, apakah ada batas waktu ya suatu SP2DK harus selesai? Karena kami pernah mengalami kejadian, pergantian AR berkali-kali ya, dan AR baru malah minta, data lagi dari nol, oke? Jawabannya adalah tidak ada ya, normalnya maksimal 60 hari kalau nggak salah ya. 60 hari atau 90 hari gitu deh, atau, 90 hari ya. Jadi SP2DK itu selama belum di-closing, ya nggak akan closing, di sistem masih ada gitu loh. Selama belum closing, di sistem tuh masih muncul. Walaupun lewatin 90 hari, walaupun sampai 1 tahun, 2 tahun, nggak apa-apa, si barang itu masih muncul di sistem, selama dia tidak klik closing, oke? Jadi, intinya sih gini, kita balas surat aja. Kita tugasnya adalah membalas surat SP2DK. Kalau kita merasa cukup, ya sudah selesai. Atau kita tanya kepada AR, "Sudah cukup belum, balasan saya?" Kalau sudah, ya sudah, kalau belum, ya apalagi yang lu minta, gitu kan. Dan kita nggak usah pusing, kita nggak usah pusing. Kalau AR yang baru mempermasalahkan lagi, kita omelin aja AR barunya, "Lu baca dong komputer lu," gitu kan. "Mana komputer lu? Kemarin gua ngomong apa? Udah ada belum surat balasan gua di komputer lu?" Gitu aja, Pak, ya. Omelin aja AR barunya. Bercanda ya, santai-santai ya, jangan marah-marah ya. Yang ketiga, apakah ada jaminan jika sudah ada kesepakatan dan penyelesaian SP2DK, maka tidak akan ada pemeriksaan untuk tahun pajak yang sama? Jawabannya sama ya teman-teman ya, tidak ada jaminannya. Makanya kita perlu meminta SP3P2DK yang menyatakan tidak ada usulan pemeriksaan. Oke? Kalau AR menyanggupi, "Oke, saya bikin SP32DK dengan tidak ada usaha pemeriksaan." Oke, kita terima. Kalau AR bilang, "Saya nggak bisa kasih SP3P2DK," ya nggak apa-apa juga. Kalau AR bilang, "Saya kasih SP3P2DK, tetapi saya ada usulan pemeriksaan," ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja gitu teman-teman ya. Tetapi ada konsekuensi hukum kalau lu sembarangan bikin surat balasan ya, maksudnya si AR-nya ya. Kalau AR-nya bikin surat ada usulan pemeriksaan, kita boleh tanya, "Kenapa lu bikin usulan pemeriksaan? Dasarnya apa? Gua salahnya apa lagi nih? Gua sudah balas loh video-nya loh." Kalau dia tidak bisa menjawab dengan tepat, kita boleh loh mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri atau pengadilan pajak. Oke? Kalau SP3P2DK sudah tidak ada usulan pemeriksaan dan tiba-tiba ada pemeriksaan, juga ada kesalahan di situ. Anda boleh bertanya, "Mana IDLP-nya? Apa alasan pemeriksaannya? Dasarnya apa? Bukti-buktinya apa?" Kalau tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada informasi kalau gua salah, tiba-tiba ada pemeriksaan, kita bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri dan pengadilan pajak ya teman-teman ya. Seperti yang gua sudah sampaikan di webinar ya. Coba ada berapa tahun waktu yang kita bisa pakai untuk gugatan hukum? Nah, teman-teman tinggal nonton kembali video webinarnya ya. Oke teman-teman ya, itu sementara dulu, masih masih ada teman-teman yang masih banyak nih ya, sampai 30 lebih ya. Jadi gua akan bikin lagi nanti video berikutnya ya. Teman-teman yang belum bergabung ke membership silakan gabung aja ya. Kita extend promo sampai akhir Juni ini, membership lifetime di www.pajaksmartvip.com. Oke teman-teman ya, itu aja dulu, eee, kita kita senang sekali ya teman-teman sudah hadir di webinar, ada berapa ratus orang kemarin, banyak banget ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.